Tangikanmu guling, awas jok matoro. Aku lagi bang, wingo. Jin setan kang tak utusi, dadya sembarang, ojo layu sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu anjing. Email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Oke. Ya, ini aku kebetulan banget ya, ini backsoundnya keras banget, bentar ya. Aduh, motor lewat. Oke, udah. Jadi, kebetulan nih aku nge-record ataupun mungkin ngebacain cerita horor ini belum lewat tengah malam ya, nggak seperti biasanya, dikarenakan akhir-akhir ini aku lagi parno banget, ya sesuai yang aku posting di feed aku kemarin di Instagram podcast kisah horor. Jadi ada beberapa bulan ini banyak banget gangguan suara-suara ada di rumahku gitu ya. Dari suara nangis, suara ketawa, karena sebelumnya di episode berapa ya aku udah pernah cerita tuh kalau aku diganggu suara-suara nangis. Nah, kemarin hari Kamis kemarin kan aku sudah kirim salah satu video di saat kebetulan aku lagi tidur, karena pada saat itu hari Rabu sekitar jam 11 malam itu aku udah diganggu suara kayak tangisan lagi, cuma gitu doang, dan habis itu ngilang. Waktu itu langsung merinding banget, tapi cuma seketika aja. Jadi pas suara itu muncul langsung seketika merinding terus hilang. Terus aku teriak dong, udah gak usah nangis lagi, bilang gitu, tapi agak ngegas ngomongnya, takut anjing sebenarnya. Terus abis itu udah selesai, udah kan aku diemin. Gak lama kemudian kedengeran suara ketawa gitu gitu kan, tapi suaranya tuh jauh banget gitu loh, jauh banget. Nah, aku waktu itu gak bisa tidur cuy, hari Rabu kemarin gak bisa tidur. Akhirnya aku main Mobile Legend dan kebetulan mabar sama teman ghoster aku namanya Bang Satria. Nanti kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube dia, namanya Bang Satria, tentang explore juga tempat terbengkalai, ghoster dari Depok ya, dia dari Depok gitu. Udah gitu, udah dong, masih tenang nih, ada temen nemenin. Di satu sisi lain juga aku belum bisa tidur gitu kan. Aku ngomong, cuy temenin aku ya. Kita mabar dulu, temenin aku, ini banyak banget nih gangguan di rumah aku. Dikatain dong sama temen aku, anjing apa tuh tadi, dikatain sama temen aku, lu ghoster tapi takut denger suara, giliran explore tempat yang terbilang angker nggak takut gituin kan. Ya mau gimana lagi, beda coy, aku kan udah pensiun gitu loh jadi ghoster. Jadi sekarang jiwa kemerindinganku tuh lebih meningkat gitu loh. Nggak kayak dulu itu gak ada takutnya, sekarang masih ada takutnya cuy gitu kan. Udah kan, selesai main, ngantuk nih, agak sedikit ngantuk aku. Akhirnya aku
aku tidurin gitu kan. Tapi ini suara ketawanya ini masih kedengeran gitu loh, dan suaranya tuh jauh. Aku makin parno karena dalam pikiranku itu kalau suara jauh, kita ngedenger suara jauh itu berarti tandanya dia deket sama kita. Tapi kalau dia suaranya jelas itu tandanya dia jauh dari kita gitu kan. Tapi yang dalam pikiranku tuh mau dia jauh mau dia deket, kalau misalnya suaranya dia jauh itu agak tenang, pikiranku kayak gitu. Tapi kalau dia suaranya deket, anjing, udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Udah selesai. Terus ini apa namanya, aku berusaha untuk tidur. Nah, dalam pikiranku aku tuh ada inisiatif untuk ngerekam pada saat aku tidur gitu. Jadi HP ku aku nyalain dalam mode video, aku sorot di area pintu. Dalam pikiranku sih mungkin ya pas aku sorot gitu tuh ada ketangkep tangan yang lagi mau masuk ke dalam kolongan, lewat kolongan pintu gitu kayak, atau pintunya ada yang berusaha ngebuka. Pikiranku kayak gitu loh. Tapi cuy, yang aku temukan adalah suara ketawa jelas banget kayak ada di kamarku. Di situ aku parno banget. Itu padahal TV itu dalam keadaan nyala dan kipas, ada suara kipas kan berbek banget karena emang posisinya kipasnya tuh gede gitu kan. Tapi itu suaranya jelas banget gitu. Gila, aku parno banget, separno-parnonya itu. Mau tidur itu nggak bisa, tapi aku paksa-paksain buat tidur. Akhirnya aku cek-cek, ya udah aku posting di feed Instagram aku kayak gitu. Serem. Kalau kalian belum ngedengerin, coba mampir di Instagram podcast kisah horor. Terus coba dengerin video terbaru aku ya, postingan terbaru aku tentang ini suara kuntilanak lagi ketawa. Anjir, sumpah itu keras banget. Dan itu bukan suara TV ya, karena suara TV dengan suara aslinya tuh beda banget gitu loh. Kalau suara TV agak kayak gimana, dan ini kalau suara ketawanya tuh jelas banget kayak ada di sebelah aku kayak gitu cuy. Sumpah merinding. Oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung baca cerita-cerita horor dari teman-teman semua ya. Karena mungkin kalian udah bosan ngedengerin aku tentang pengalaman cerita horor aku. Nggak ini ya, apa? Nggak apa sih? Males gitu loh ngedengerinnya. Ntar dulu. Oke, kita buka-buka cerita, dan kita bacakan cerita pertama dari mana ya? Kayaknya dari Instagram deh. Cek dulu Instagram. Wait. Kenapa di sini? Nah, di sini. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari DM Instagram. Selamat malam Kak Ana. Namaku tolong jangan disebutkan ya Kak. Dan nama sekolahku bilang aja sekolah pelayaran, kayak gitu ya. Wih, sama dong, kita satu alma mater coy, sekolah pelayaran. Oke. Aku berasal dari Sidoarjo. Jadi aku mau cerita tentang pengalamanku sekolah pelayaran. Waktu pertama kali masuk sekolah itu seneng dong pastinya, keterima di sekolah elit kayak gitu. Hehehe. Waktu Bada Bintal itu apa ya? Selama 3 bulan, mos kalau di sekolah, Mada Bintal.
kita atau taruna-taruna semua menjalani hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga. Pada tanggal berapa dan bulan berapa aku lupa. Tapi tahun 2012 kita menjalani kegiatan yang dinamain penyeberangan basah. Jadi kita dilatih menyeberang kayak danau buatan di tengah-tengah sekolah kami. Singkat cerita, kegiatan itu dilakukan dengan minimnya alat keselamatan dan minimnya pelatih. Awal dilakukannya kita ada kurang lebih 350 taruna-taruni. Tapi anehnya, selesai penyeberangan basah, kita cuma ada 349. Lah, di mana yang satu taruna? Eng. Semua dikumpulin di tengah plaza oleh perwira kita. Di tengah-tengah pengarahan, salah satu dari kami teriak, "Aku lihat satu taruna yang lari dari danau ke sport hall." Perwira dan pelatih lari ke sport hall. Ternyata gak ada apa-apa di sana. Kita keliling sekolah tanpa adanya hasil. Satu orang dinyatakan hilang hari itu. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Polisi dan tim SAR semakin ramai di sekolahku. Dan hari ke-1 dan 2, semua tim SAR menyelami danau itu dan tanpa adanya hasil. Dan di hari ke-3, pencarian dari pagi sampai malam. Dan anehnya, jenazah dari almarhum muncul sendiri. Dengan pipi sebelah habis, ya taruna mikir positif aja. Mungkin digerogotin ikan. Oh, pipi sebelahnya habis ya di jenazahnya itu. Anehnya, 3 hari pencarian danau yang gak begitu besar kok gak bisa ditemukan. Sampai dia muncul sendiri. Sedikit info, juru kunci sekolahku pernah bilang kalau danau itu dulu tempat pembuangan mayat waktu zaman Belanda. Keanehan tidak selesai di sini. Suatu hari, waktu aku jaga pukul 12 dini hari sampai 4 subuh, di pos 4 yang notabene paling dekat dan paling jelas melihat danau itu, aku lagi jaga sama juniorku. Waktu pukul 2:30 pagi, juniorku aku suruh istirahat sebentar dan bikinin aku kopi. Setelah juniorku pergi, aku melihat jelas ada orang dengan mata merah sedang lari-lari mengelilingi danau itu. Aku baca doa sebisaku. Terus dan terus. Orang itu seperti bayangan hitam dan merah di bagian mata. Gak lama aku perhatiin, aku dikagetin sama temenku yang jaga di pos 3. "Hoi, ngelamun aja." Aku nengok lagi, bayangan itu udah hilang. Bener-bener jantungku kayak copot pagi itu. Kejadian aneh juga waktu catar, calon taruna, baru masuk kampus. Dan lagi-lagi, aku jaga malam waktu itu. Hampir 50% dari catar itu kesurupan massal. Beritanya banyak catar yang membawa jimat dan pada waktu itu mereka semua tidur di sport hall. Dan makhluk halus yang ada di sport hall gak suka dengan kedatangan mereka dengan membawa jimat tersebut. Alhasil kami taruna-taruna yang jaga diperintah untuk mencari semua jimat-jimat itu. Ada yang berbentuk buntelan kecil dari kain kafan, kertas yang bertuliskan mantra-mantra mungkin, kayu-kayu yang ada tulisan, dan lain-lain. Demikianlah cerita yang pernah aku alami. Kalau kurang seram, mohon maaf. Oke, thank you buat ceritanya
yang tidak mau disebutkan namanya, tapi oke, aku tahu ini lokasinya di mana dan aku tahu itu danaunya yang berada di mana. Itu biasanya danaunya dibuat di Klat. Danaunya sering dibuat di Klat SAR itu. Dan apa ya? Ya, mungkin kalau pendengar dari podcast kisah horor ini sebagian besar adalah ada anak pelayaran, yang maksudnya pelayaran Surabaya, itu pasti tahu tentang kejadian ini dan mungkin tahu tentang lokasi ini ataupun tempat danaunya tersebut, pasti tahu ceritanya. Kalau aku sih tahu banget ini tuh dari zaman aku kuliah, aku tahu itu kejadian itu kayaknya zaman kuliah 2012 itu aku semester berapa ya, semester 5. Iya, semester 5. Kayak gitu. Ini emang serem sih danaunya itu, dan memang sering katanya sih kayak memakan korban gitu, apa ya, cari tumbal kayak gitulah. Kalau denger ceritanya sih ya, yang dari desas-desus dari penghuni kampus tersebut gitu. Cuma ya Allah alam, namanya setiap kita kejadian atau musibah kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kita mati hidup itu nggak ada yang tahu. Rezeki, mati, jodoh dan lain itu kita nggak ada yang tahu. Itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Kita hanya menjalankan aja kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya kebanyakan yang aku tahu itu kejadiannya selalu ada di danau itu gitu. Aku tahu itu tempatnya di mana. Oke, thank you ya. Siapa namanya itu tadi? Ya itulah yang nggak mau disebutkan namanya untuk cerita pertamanya. Cerita pertamanya lumayan serem ya. Next, kita langsung ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya datang dari email kayaknya ya. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Oke. Judulnya adalah pengalaman bertemu dengan kuntilanak 3 meter dan naga di Jalan Sigar Bencah. Sigar Bencah itu di mana ya? Gila, kuntilanak 3 meter. Naga cuy. Kayak di Harry Potter aja. Hai, kenalin namaku Agil. Ya, namaku Agil. Tolong jangan sebut nama emailku ya kak. Oke. Sebenarnya aku ada banyak pengalaman horor. Tapi menurutku ini yang agak membekas. Aku bisa dibilang bisa melihat mereka atau indigo cuy. Tapi hanya sebatas aku bisa melihat mereka dan gak bisa berkomunikasi sama mereka. Mungkin bukan indigo ya, mungkin lebih bisa dibilang sixth sense gitu. Cuma kepekaannya itu sebatas melihat tapi belum bisa berkomunikasi. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Waktu itu pukul 11 malam, kalau gak salah, aku sedang perjalanan pulang ke rumah. Dengan posisi habis minum alkohol. Gak baik gitu ya. Minum-minum kayak gitu ya. Apalagi mengendarai kendaraan gak boleh. Bahaya. By the way, aku pulang diantar sama teman-temanku. 2 orang. Cowok semua. Sebut aja mereka Aldi dan Aldo, tentu saja nama samaran. Aku boncengan dengan temanku, boncengan 3 orang. Sedangkan temanku yang lain mengendarai motor sendirian. Setelah keluar ke jalan raya, perasaanku gak enak. Aku positive thinking dan beranggapan pengaruh alkohol aja. Sampai akhirnya aku lewat di jalan Sigar Bencah. Tiba di Sigar Bencah, ternyata aku sudah disambut dengan beberapa dari mereka. Aku yang berboncengan dengan Aldo langsung kaget.
Gak biasanya mereka nyambut dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau aku lihat sih lebih dari 70 makhluk. Anjay, 70 makhluk. Gila dong. Lu hitung semua gitu. Dengan wujud yang berbeda-beda. Aku masih positive thinking. Mungkin mereka tertarik dengan darah. Karena sewaktu itu aku lagi haid hari ketiga. Di tengah perjalanan aku dihadang naga. Penjaga sigar bencah yang panjangnya kurang lebih 2 kilometer. Berwarna ungu kebiruan. Dia melintas dari jalan A ke jalan B. Tapi aku gak bisa melihat kepalanya karena saking panjangnya dia. Aku yang lihat itu sontak kaget. Tapi si naga itu melintasnya gak berlangsung lama. Karena cuma 20-30 detik aja. Dan tiba-tiba menghilang. Karena aku berboncengan dengan si Aldo, otomatis si Aldi sendirian. Tapi pas sampai pertengahan jalan, ternyata dia lagi ngeboncengin kuntilanak merah yang tingginya sekitar 3 meter dengan posisi berdiri di atas motor si Aldi. Yang lebih mencekam adalah si kuntilanak merah itu sambil senyum lebar sampai bibirnya robek. Kejadian itu cuma berlangsung sekitar 3 menit. Setelah itu dia terbang ke arahku dan tertawa yang sangat nyaring. Aku yang kaget langsung ngebanting setir si Aldo ke kiri dan ya, kita berdua terjatuh. Aldo kaget, tapi setelah dia ngeliat aku yang fokus ke arah pohon, tempat kunti merah tadi nangkring, dia langsung paham dan bergegas menyalakan motor lagi. Sekian dulu cerita horor dari aku, lain kali aku bakal cerita yang lainnya. Salam Agil. Oke, thank you Agil buat ceritanya. Aduh, mungkin karena kamunya abis minum-minum gitu ya, jadinya tuh antara suges atau mungkin karena apa ya, memang posisinya kamu lagi haid, atau mungkin memang kamu melewati jalan yang bisa terbilang angker gitu, jadinya ya kayak gitulah. Dan apalagi ketemu naga cuy, gila, ketemu naga tuh mungkin jelmaan kali ya, jelmaan siluman kayak gitu ya, ibaratnya kayak jelmaan siluman yang berbentuk naga. Keren cuy kalau misalnya lu jepret itu naga dan lu posting di Instagram lu atau di Facebook lu, seluruh dunia gencar itu kalau naga. Kalau cuma kuntilanak terbang mah paling cuma di Indo aja yang gencar. Kalau naga terbang, woi, seluruh dunia itu yang tahu. Dan lagi kuntilanak merah, anjir. Gue kalau ngomong kuntilanak nih takut nanti kalau dia nyamperin lagi cuy, karena secara ya kalau kita lagi cerita horor yang setidaknya itu menceritakan tentang mereka, pasti dia itu ikutan nimbrung buat ngedengerin kita cerita, karena yang diceritain itu mereka gitu loh, merasa terpanggil gitu loh. Semoga aja yang di rumahku bukan kuntilanak merah, kuning aja deh, atau hijau atau pink kali ya. Jadi kalau kuntilanak merah itu kuntilanak yang sangat jahat gitu ya. Kalau aku lihat di Wikipedia gitu tuh kuntilanak yang sangat jahat, yang penuh dengan dendam dan amarah yang belum terbalaskan. Ya pokoknya dia tuh penuh dengan dendam gitu loh. Jahat banget. Kalau kuntilanak putih tuh lebih ke hanya sekedar mengganggu dan ya centil-centil gitulah, mengganggu gitu, yang notabene-nya dia nggak bisa mencelakai. Tapi kalau kuntilanak merah itu dia bisa mencelakai orang tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan sosok ini tuh agak waspada juga bagi yang mereka bisa melihat gitu loh. Apalagi yang diganggu itu agak waspada juga kayak gitu. Indigo, Sixth Sense. Oke,
Aku tunggu nih ceritanya Agil buat cerita berikutnya ya. Ini kalau misalnya Agil itu punya kemampuan kayak gitu, pasti banyak banget cerita-cerita horor yang pernah dia alami. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita terakhir. Datang dari Mahardika. Hai Ana, aku Dika di Bandung. Mau share cerita nih. Cerita ini kejadiannya sekitar 2 tahun ke belakang. Dulu pas aku masih kerja, aku bareng sama 2 teman aku yang namanya Desi sama Fitri yang punya rencana buat nonton di salah satu bioskop di daerah Jalan Braga. Nah, kita nonton ambil yang jam tayang terakhir, midnight. Karena kita kebetulan pas hari itu kerja shift siang. Sepulang kerja, kita langsung berangkat ke bioskop tersebut. Dan kebetulan film yang mau kita tonton emang akan sedang tayang. Jadi kita gak perlu nunggu lama di lobi, dan di studio tempat kita nonton juga cuma sedikit. Singkat cerita, film udah selesai. Sebelum kita balik, kita ke toilet dulu. Aku ke toilet cowok, dan si Desi sama si Fitri ke toilet cewek. Pas aku keluar dari toilet, kebetulan banget aku sama si Desi pas-pasan di pintu keluar toilet. Aku nanya sama si Desi, "Des, si Fitri mana?" "Masih pipis, lama dia mah di toiletnya." Aku pun sedikit melangkah ke dalam toilet perempuan dan berteriak, "Fit, buruken!" Buruken ya? "Fit, cepetan!" Di dalam toilet perempuan, aku yakin banget kalau yang ada di sana cuma si Fitri doang. Terus aku balik lagi ke si Desi dan menyampaikan sebuah ide. "Des, kurang sumputan yuk ah. Des, kita sembunyi yuk ah." "Hayu," jawab si Desi. Kita sembunyi deh di lobi. Biar pas si Fitri keluar dari arah toilet, kita kagetin dia. Kita udah siap-siap kagetin dia, dan ada suara langkah kaki yang aku kenal banget, itu ritme langkah kaki si Fitri. Dan karena dia kalau jalan itu langkah kakinya pasti agak digesek. Dan pas suara langkah kaki itu udah dekat banget, dar! Teriak aku dan si Desi sambil loncat. Dan betapa herannya kita. Karena di lorong itu gak ada siapa-siapa. Dan pada saat aku sedang bertatapan dengan si Desi, si Fitri baru keluar dari toilet. Niatnya mau nakut-nakutin orang, malah kita sendiri yang kena batunya. Itu dah lu. Sok-sok mau nakutin temen lu, malah lu yang kena ditakut-takutin dong. Senjata makan tuan itu ibaratnya ya. Ya itulah kebiasaan ya kalau misalnya kita midnight gitu, kita nonton midnight itu pasti ada sisi seremnya ya pada saat kita keluar dari gedung bioskop, apalagi kita menelusuri lobi mall, yang lorong-lorong mall yang ibaratnya udah gelap, sepi, gak ada pengunjung kayak gitu ya. Kayak cerita aku di episode sebelumnya tuh pasti serem banget kayak gitu. Mungkin kalau kalian pernah punya pengalaman cerita horor tentang ya habis nonton midnight, kebetulan filmnya film horor Annabelle kayak Conjuring kayak gitu-gitu, pasti mungkin kalian pernah punya pengalaman horor di saat itu, bisalah kalian bagi-bagi cerita kayak gitu ya. Itu pasti serem banget, itu klimaks banget, apalagi kalau kita ngebayangin ya, kita ngelewatin depan toko baju gitu yang jelas-jelas manekinnya itu berdiri di etalase kaca, dan kita ngebayangin kalau manekinnya itu hidup cuy. Kan kebanyakan manekin itu kan nggak ada mukanya ya, cuma kepala, badan, tangan, kaki gitu ya. Nah kita tuh ngebayangin kalau kepalanya itu bisa gerak-gerak gitu cuy.
gerak searah, kita jalan kayak gitu, serem banget itu pasti dah. Serem. Aku gak bisa ngebayangin kalau itu. Aduh, anjir lah. Oke, udah ada 3 cerita yang udah aku bacain. Dari cerita pertama, kedua, ketiga. Ya, menurut aku kalau cerita pertama lumayan serem karena aku tahu lokasinya di mana. Cerita kedua ya lumayan, dan cerita ketiga juga lumayan. Jadi menurutku sih belum ada yang sekiranya bikin aku merinding banget ya. Nggak tahu dengan kalian semua. So, jika kalian suka dengan cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja dengerin podcast kisah horor yang sudah bisa didengarkan melalui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor. Dan jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan saya lagi menerima tentang kritik dan saran kalian ya, kritik dan saran kalian tentang selama saya membacakan cerita dari teman-teman. Kita tampung dan kita pertimbangkan bagaimana baiknya podcast ini ke depannya. Karena kemarin ada yang mengkritik ke Ana kalau bisa, banyak banget sih kalau ini yang kritiknya. Ke Ana kalau bisa pada saat ngebacain cerita horor jangan sampai tipe atau lagi salah ngebacanya kayak gitu ya. Karena kalau Kak Ana tipe atau salah ngebaca, seremnya jadi kurang kayak gitu katanya. Ya itu aku menyadari cuy, ya itu tadi, karena aku biasanya itu kalau udah dapat email, dapat cerita, jebret, aku nggak pernah ngoreksi cuy. Karena ya itu tadi alasanku, karena aku ingin membaca secara langsung, sehingga merasakan langsung atmosfernya horornya tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya aku udah ngebaca, udah aku edit sendiri, terus aku baca lagi, horornya kurang dapet coy. Jadi aku ngebacanya kurang dapet, kurang klimaks gitu. Tapi kalau aku ngebacanya langsung di saat itu juga, ya dapetnya horornya dapet, yang ngebacanya juga agak-agak creepy juga, sehingga kalian bisa merasakan kalau aku pas ngebacainnya itu, serem banget ini gitu loh. Jadi ya dimohon untuk kedepannya saat mengirim email harus jelas tanda bacanya, titiknya di mana, komanya di mana, tanda tanyanya di mana, tanda serunya di mana, kayak gitu ya. Gitu deh. Oke, thank you semua yang sudah ngedengerin podcast kisah horor. Jangan lupa dikirim ceritanya melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Ditunggu kritik dan sarannya. Next, kita akan membacakan cerita-cerita yang paling serem lagi. Oke? Thank you semuanya dan selamat malam.